Halo Splendid People, hari ini kita mau bahas dua katun wearable yang paling populer nih, yaitu katun bambu dan katun Bali. Kalau gitu, yuk langsung kita bahas aja kelebihan sampai kekurangan katun Bali dan katun bambu sebagai benang rajut. Yang pertama, untuk kelebihan dari benang katun Bali. Katun Bali ini tuh mempunyai daya serap yang tinggi, sehingga membuat dia itu nyaman untuk dipakai. Selain itu, bahannya yang ringan dan breathable, cocok juga digunakan di berbagai cuaca, bahkan cuaca panas sekalipun. Jadi cocok buat di iklim tropis kayak di Indonesia ini ya Mbak ya. Selain itu, benang ini juga punya kualitas yang baik karena dia tuh tahan lama dan mudah perawatannya. Nah, katun Bali ini punya warna dan corak yang menarik karena nggak cuma tersedia dalam satu warna kayak gini aja, dia juga punya warna-warna sembur. Nah, itu tuh kalau sembur biasanya hand dyed ya, jadi bikin sendiri gitu. Benang katun Bali ini punya tekstur yang halus sehingga dia itu cocok buat bikin pakaian dan juga aksesoris. Terus buat boneka juga masih cocok ya. Nah, untuk kekurangannya, katun Bali ini meskipun teksturnya halus, dia itu hasil akhirnya agak kaku atau kurang elastis. Maka dari itu, kalau misalkan mau dijadiin pakaian, katun Bali ini cocoknya buat outerwear kayak cardigan dan juga atau modelan kayak kemeja gitu. Tadi kan udah nih katun Bali, nah sekarang kita bahas tentang katun bambu. Kelebihan pertama, katun bambu ini tuh dia bahannya lembut banget, bahkan lebih lembut dari katun Bali. Selain itu, katun bambu juga punya sifat antimikroba sehingga dia itu dapat mencegah bau dan juga lebih higienis. Nah, mirip dengan katun Bali, benang katun bambu juga punya daya serap yang tinggi sehingga dia itu cocok juga untuk digunakan di cuaca panas. Jadi dua katun ini tuh cocok buat kamu yang mau rajut pakaian tapi tinggalnya di iklim tropis. Iya, gitu. bener banget. Sesuai namanya nih, katun bambu, dia itu ramah lingkungan karena terbuat dari bahan berkelanjutan dan juga minim pencemaran. Katun bambu juga tersedia dalam berbagai warna yang unik-unik kayak katun Bali tadi. Nah, ini nih contohnya, ini contoh katun bambu yang punya warna sembur. Terus biasanya kalau kamu beli katun bambu dengan warna sembur, itu mereka nyediainnya dengan bentukan skein kayak gini. Nah, karena nanti bentuknya bakal jadi skein kayak gini, kamu bisa minta tolong aja gulung benangnya sampai menjadi kekian kayak gini. Nah, untuk finishnya, katun bambu ini punya hasil yang jatuh dan juga agak mengkilap. Cocok untuk sweater, vest, cardigan, dan juga dia itu cocok buat bikin shawl dan topi. Untuk kekurangannya, katun bambu ini punya harga yang lebih mahal daripada katun-katun lainnya. Terus ketersediaannya juga lebih terbatas, tidak seumum katun Bali. Jadi kesimpulannya, benang berbahan dasar katun seperti katun bambu dan katun Bali itu umumnya cocok untuk dibuat wearable karena bahannya yang lembut dan halus itu bikin nyaman ketika digunakan. Tapi selain wearable, kamu juga bisa pakai benang ini untuk dibuat amigurumi atau boneka. Benang katun juga bisa menyesuaikan ketika dipakai. Kalau di cuaca dingin dia bisa menghangatkan, di cuaca panas dia bisa menyerap keringat. Ya, kalau kamu mau merajut pakai benang katun bambu atau katun Bali ini tuh karena dia ukurannya cukup kecil, kamu bisa pakai ukuran hakpen 2,5 sampai 3,5 mm. Nah, gimana nih Splendid People? Tertarik nggak ngerajut pakai benang katun Bali dan juga katun bambu? Kalau kamu tertarik, kamu bisa beli bahan-bahannya di Splendor. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung cek deskripsi di bawah ya. Kalau kamu mau belajar di Splendor juga bisa kok. Selanjutnya review apa lagi ya? Komen di bawah.